Kembali dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan yang menuju ke Nine Sirin Dead Ground Python. Sementara itu di sisi lain di sebuah puncak gunung para sesepuh dari Nine Sirin Dead Ground Python sedang berkumpul, dan salah seorang di antara mereka segera berkata, yang diincar oleh Demon Phoenix adalah wanita yang berada di Nine Sirin Spring, jadi jika mereka menyerahkannya, namun baru saja perkataan tertua tersebut terlontar tiba-tiba sesosok pun muncul di hadapan semua orang, dan sosok itu secara alami adalah Yao Ming. Saat ini dirinya pun dengan marah segera berkata, suku Nine Sirin Dead Ground Python tidak akan menyerahkannya, karena begitu mereka melakukannya, maka orang lain akan berpikir bahwa suku Nine Sirin Dead Ground Python takut dengan suku Heaven Demon Phoenix, dan menjadi salah satu dari 3 suku besar maka dirinya tidak bisa kehilangan muka. Sementara itu tertua segera mendengus dingin, lalu dirinya pun bergumam, pada hari ini adalah batas waktu yang telah ditetapkan oleh suku Heaven Demon Phoenix. Yao Ming pun merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada seorang ketua bernama Tetua Mou, sudahkah dirinya mengirim pesan? Tetua Mou pun mengangguk dan berkata, dirinya sudah mengirim pesan tersebut, akan tetapi akankah Tuan Xiaoyan benar-benar bergegas tepat waktu? Yao Ming pun tersenyum sebelum akhirnya melihat ke arah langit yang jauh dan berkata, saat ini mereka harus diam-diam menunggu kabar baik, karena Xiaoyan pasti akan datang. Bersamaan dengan itu sebuah tawa dan suara yang menggelegar pun segera terdengar di telinga mereka, dan sesosok segera berkata kepada Yao Ming, waktu 3 hari sudah habis, jadi sudahkah Yao Ming memutuskan apakah Yao Ming akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Tentu ekspresi para sesepuh di gunung itu pun menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Kemudian mata Yao Ming pun menjadi suram dan tubuhnya segera bergerak dan dirinya bergegas ke langit yang tinggi, sedangkan matanya segera berpaling dan melihat sosok berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang di atas kepala Demon Phoenix. Lalu sepasang mata emas yang berisi martabat yang luar biasa segera melesat dari sosok tersebut. Yao Ming pun segera berkata dengan suara yang dalam, dirinya berkata kepada kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam mata air Nine Sirin Spring adalah wanita Xiaoyan, sehingga Xiaoyan tidak akan membiarkannya begitu saja jika Huang Tian berani menyentuhnya. Lalu pria berjubah ungu emas bernama Huang Tian pun mengungkapkan ekspresi mengejek samar setelah mendengar hal ini, kemudian dirinya pun segera berkata, Xiaoyan menculik putranya dan mengancam suku miliknya, lalu dirinya bahkan memiliki sepasang sayap suku Demon Phoenix. Dan orang ini sudah menjadi suku musuh Heaven Demon Phoenix miliknya, jadi apakah menurut Yao Ming raja ini peduli dengan hal itu? Tentu saja Yao Ming pun mengerutkan kening dan menyadari tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Kailin hari ini. Huang Tian pun memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh, kemudian dirinya pun segera berkata, dirinya akan memberi Yao Ming 1 menit untuk mempertimbangkan. Namun baru saja perkataannya terdengar matanya pun perlahan menutup, dan setelah melakukannya suasana tanah ini tiba-tiba menjadi intens. Lalu 1 menit pun berlalu dengan cepat di tengah suasana tegang ini, namun ekspresi Yao Ming masih tetap suram dan dirinya tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Di sisi lain mata tertutup Huang Tian pun sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Kemudian rasa dingin sedinginnya segera melonjak ke mata emasnya, dan dirinya segera berkata, karena Xiaoyan memiliki keberanian untuk mengancam raja ini dengan putranya, maka raja ini akan melakukan hal yang sama kepadanya, yaitu dirinya akan menangkap wanita itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Tentu saja ekspresi Yao Ming pun perlahan menjadi suram setelah mendengar teriakan sedingin es dari Huang Tian. Dan tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai, sehingga Yao Ming pun segera berkata, Huang Tian tidak boleh berlebihan, karena ini adalah wilayah dari suku Nine Sirin Dead Ground Python. Menanggapi hal itu Huang Tian pun segera berkata, Yao Ming dan Xiaoyan diam-diam bergandengan tangan dan meluncurkan serangan diam-diam kepada ahli sukunya, sehingga raja ini telah mengingat hal ini dan jika Yao Ming berani menghentikan dirinya hari ini, maka jangan salahkan dirinya karena mengabaikan hubungan masa lalu antara keduanya. Saat ini ekspresi dari Huang Tian pun acuh tak acuh,
sedangkan mata emasnya dengan dingin mengamati Yao Ming. Setelah itu tubuhnya pun melintas melewati Yao Ming. Menanggapi hal itu mata Yao Ming pun seketika berubah menjadi dingin. Dirinya berkata, Yao Ming telah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat, maka hari ini izinkan dirinya yang bernama Yao Ming untuk merasakan kekuatan ini. Setelah teriakan dari Yao Ming terdengar, telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan pun dengan marah menabrak Huang Tian, dan ekspresi Huang Tian pun menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming dan berkata, ini adalah upaya yang sia-sia, karena Yao Ming benar-benar tidak tahu batasannya, sehingga dirinya pun secara acak menjentikkan jarinya yang panjang dan bulu emas segera melesat keluar, dan itu pun segera bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat, sehingga angin telapak tangan yang tajam sepertinya runtuh saat kontak terjadi. Lalu bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam, bahkan tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam, justru itu juga bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah senti di tangannya yang sangat keras. Saat ini Yao Ming sebenarnya telah menderita luka saat mereka bersentuhan, dan hal ini menyebabkan ekspresi Yao Ming seketika berubah. Sementara itu sosok Huang Tian pun muncul di depan Yao Ming dengan cara seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh segera melirik ke arah Yao Ming ketika dirinya melambaikan lengan bajunya, dan pertempuran di antara mereka pun benar-benar intens. Namun pertempuran intens ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya Yao Ming pun terpental mundur. Saat ini Yao Ming pun dengan paksa tertembak jatuh hingga akhirnya dengan kejam mendarat di sebuah gunung yang segera runtuh. Sehingga banyak sesepuh dari Nine Sirin Dead Ground Python mengungkapkan ekspresi yang terkejut. Tentu mereka pun dengan marah segera bergegas menuju ke langit. Sementara itu Yao Ming pun berjuang untuk memanjat keluar dari pecahan batu di dalam gunung, dan dirinya mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah. Kemudian kedua tinjunya mengepal marah mengeluarkan suara retak, dan suara sedingin seperti es pun segera merembes keluar dari celah di antara gigi Yao Ming dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat ini dirinya pun segera memerintahkan semuanya untuk membentuk formasi, sehingga semua sesepuh dari suku Nine Sirin Dead Ground Python pun segera menjalankan apa yang dikatakan oleh Yao Ming. Sementara itu Huang Tian pun mengerutkan kening saat dirinya berdiri di langit. Tentu dirinya secara alami telah mendengar tentang reputasi dari formasi suku Nine Sirin Dead Ground Python, sehingga dirinya pun segera memerintahkan anggota sukunya untuk segera membentuk formasi. Lalu banyak ahli dari suku Nine Sirin Dead Ground Python pun segera menyebar di langit dan membentuk formasi. Kemudian seekor burung phoenix besar pun segera muncul dari tengah formasi, dan ukurannya mirip dengan ular besar yang dibentuk oleh formasi dari suku Nine Sirin Dead Ground Python, dan akhirnya kedua formasi pun segera dilesatkan dan keduanya terjerat dalam pertarungan yang sangat intens. Sementara semuanya sedang sibuk bertarung, justru Huang Tian pun melemparkan matanya ke arah mata air Nine Sirin Spring di bawahnya, lalu permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal, dan udara yang sangat gelap dan dingin pun terus-menerus melonjak darinya, sehingga beberapa kejutan pun melintas di mata Huang Tian pada saat ini. Meskipun dirinya bisa masuk dan meninggalkan mata air Nine Sirin Spring ini sesukanya, namun dirinya tidak berani tetap berada di dalamnya untuk berlatih, sehingga dirinya pun segera bergumam, wanita Xiaoyan ini memang luar biasa, karena dirinya sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Setelah itu dirinya pun mengulurkan tangannya yang besar dan dengan kejam mengepalkannya ke arah mata air Nine Sirin Spring, lalu dirinya pun berteriak, dirinya akan menangkapnya terlebih dahulu. Namun bersamaan dengan itu es tebal yang tidak tertandingi di permukaan danau pun retak 1 senti pada suatu waktu, dan akhirnya es itu pun meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Lalu air danau di mata air Nine Sirin Spring pun sekali lagi muncul setelah es pecah, dan Huang Tian pun menyipitkan matanya. Tentu dirinya mampu secara samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Namun Huang Tian pun tidak ragu-ragu dan dirinya segera meraih tangannya, sehingga badai yang mengguncang bumi segera muncul.
lalu banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian, dan dalam sekejap lusinan pilar air besar melesat ke langit. Huang Tian pun mengisyaratkan agar sosok yang berada di dalam mata air Nine Sirin Spring agar keluar. Sementara itu Yao Ming pun menyaksikan mata air Nine Sirin Spring dibalikkan oleh Huang Tian. Tentu saja dirinya merasa sangat marah di dalam hatinya, namun dirinya ditahan sampai dirinya tidak bisa bergerak, sehingga dirinya pun bergumam kepada Xiao Yan. Dirinya khawatir dirinya tidak bisa menyelesaikan apa yang dirinya janjikan kepada Xiao Yan. Namun bersamaan dengan itu suara marah dan aneh pun tiba-tiba turun dari langit. Sementara itu Huang Tian pun sekali lagi mengulurkan tangannya ketika dirinya melihat sosok yang terlihat sebagian ini, dan kekuatan hisap pun meletus dari telapak tangannya. Namun baru saja dirinya akan menyeret sosok itu, justru tiba-tiba lengannya bergetar sebelum akhirnya dirinya mengangkat kepalanya dan melihat sesosok bergegas dari cakrawala. Saat ini sosok ilusi setinggi 10.000 meter segera melonjak di udara saat sosok ini bergegas, dan suara marah yang aneh tiba-tiba turun dari langit. Bahkan gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, sehingga tubuh Huang Tian pun terbang mundur setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Setelah itu dirinya akhirnya menstabilkan tubuh dengan cara menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan, dan teriakan sedingin es yang bergema di seluruh negeri pun menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena marah. Sosok tersebut berteriak, orang tua Huang Tian benar-benar mencari kematian, dan perubahan yang tidak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming yang ditahan, sehingga dirinya pun menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya, karena selama Xiao Yan bisa bergegas tepat waktu, maka masalah besar hari ini kemungkinan akan teratasi, sehingga dirinya pun tanpa sadar meneriakkan nama Xiao Yan setelah melihat sosok tersebut. Tentu saja Xiao Yan pun mengangguk pada Yao Ming yang berada di langit yang jauh. Setelah itu dirinya menundukkan kepalanya dan melihat Nine Sirin Spring di bawahnya. Xiao Yan pun melambaikan lengan bajunya dan pilar air yang ditarik paksa oleh Huang Tian dengan lembut dikembalikan ke mata air oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini, dan matanya yang menusuk tulang melototi Huang Tian yang perlahan-lahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu. Setelah itu niat membunuh secara bertahap muncul di hati Xiao Yan. Dan kemarahan terbesar Xiao Yan adalah ketika Kailin melakukan pelatihan dan diganggu oleh orang lain, dan jika seseorang ceroboh tidak hanya upaya orang yang berlatih akan menjadi sia-sia, maka itu juga dapat membahayakan nyawanya. Lalu perbuatan sembrono dari Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dirinya tidak peduli dengan kehidupan Kailin, sehingga hal inilah yang menjadi sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa terima. Sementara itu Huang Tian pun mengungkapkan ekspresi suram ketika bertanya, apakah ini adalah sosok Xiao Yan itu? Kemudian matanya berisi cahaya keemasan saat dirinya menatap Xiao Yan sebelum perlahan berkata, akhirnya Xiao Yan di sini. Xiao Yan pun sedikit mengangkat alis dan berkata, Huang Tian berencana memaksa Xiao Yan untuk menunjukkan dirinya, dan Huang Tian pun segera berkata, Xiao Yan adalah orang yang pertama dalam bertahun-tahun yang berani menangkap tetua suku dan menggunakannya sebagai sandera. Selain itu Huang Tian bisa merasakan aroma suku Heaven Demons Phoenix di tubuh Xiao Yan, yaitu Xiao Yan memiliki sepasang sayap suku Heaven Demon Phoenix. Namun hanya dengan 2 poin ini saja Xiao Yan telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenix. Sehingga hari ini raja ini akan menggunakan hidup Xiao Yan untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar peraturan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Lalu setelah kata-kata terakhir Huang Tian pun terdengar cahaya keemasan terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya, dan sepasang sayap emas setinggi 1000 meter terbentang dari punggungnya. Sementara itu ekspresi Xiao Yan pun samar-samar tersenyum. Saat ini Xiao Yan pun tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun Xiao Yan tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Tentu saja mata Huang Tian pun seketika menjadi dingin.
sedangkan sayap emas besar di punggungnya segera mengepak dan tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Setelah itu dirinya pun muncul di depan Xiao Yan seolah-olah dirinya telah berteleportasi, sedangkan tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan dan cahaya keemasan melonjak, lalu berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiao Yan. Dan kecepatan menakutkan dari Huang Tian ini menyebabkan mata Xiao Yan seketika mengeras, namun Xiao Yan tidak mengelak, justru segel di tangannya pun berubah sebelum akhirnya sidik jari energi ribuan meter pun keluar dari tangannya, lalu api merah muda terus-menerus bergoyang-goyang di sekitar sidik jari, dan tampaknya dipenuhi dengan kekuatan, lalu telapak tangan dan cakar pun bertabrakan dengan ledakan di langit, sehingga angin energi yang liar dan ganas segera tersapu, bahkan awan di langit pun tersebar dengan paksa. Saat ini sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan, dan menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar, sehingga Xiao Yan pun buru-buru mundur beberapa langkah. Saat ini Huang Tian adalah doseng bintang 5 tingkat lanjut, selain itu wujud aslinya adalah Heaven Demon Phoenix, jadi jika Xiao Yan bentrok secara langsung, maka Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Meskipun Xiao Yan telah dipaksa mundur akan tetapi Huang Tian juga tampaknya tidak lebih baik, karena api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian, sehingga dirinya sedikit menderita karena Purifying Demonic Lotus Flame. Tentu saja ekspresi Huang Tian pun dingin dan acuh tak acuh saat dirinya melirik tangannya yang agak hangus. Lalu cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan luka bakar itu. Setelah itu dirinya pun segera bergumam, ini memang layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu Xiao Yan tidak berbicara dan bahunya bergetar sebelum akhirnya sepasang sayap tulang hijau merah menyebar, lalu sayap tulang mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Namun kecepatan Huang Tian terlalu besar dan tidak ada gunanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat, sehingga Huang Tian pun tertawa setelah melihat Xiao Yan yang mundur dengan sayap Demon Phoenix-nya, lalu sepasang sayap di belakangnya pun segera mengepak, dan sosoknya melesat ke arah Xiao Yan dan dirinya telah menyusul Xiao Yan dalam sekejap, lalu setelah mengejar Xiao Yan kepalan tangan dengan cahaya keemasan pun melonjak di sekitarnya, dan dengan kejam menghantam ke arah Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun mengerutkan keningnya saat dirinya menghadapi serangan dari Huang Tian, lalu Xiao Yan pun mengepalkan tangannya dan api merah muda segera muncul. Setelah itu api pun menabrak tinju Huang Tian yang berada di depan, lalu tinju Xiao Yan pun secara akurat mengenai sosok Huang Tian, akan tetapi tinjunya menembus sosok tersebut, sehingga Xiao Yan pun segera terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah bayangan. Tentu Xiao Yan pun secara naluri berbalik dan menyilangkan kedua tangannya di depannya, dan tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiao Yan berbalik dan tinju itu segera menghantam lengan Xiao Yan seperti petir. Lalu kekuatan menakutkan itu membuat Xiao Yan terbang mundur ribuan meter, dan tidak lama setelah itu banyak bayangan emas yang terus-menerus muncul di sekitar Xiao Yan di langit, dan angin tinju tajam padat menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Lalu angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 meter menjadi berkeping-keping. Sementara itu Yao Ming di kejauhan sedikit mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Kemudian matanya mengungkapkan beberapa kekhawatiran, dan dari tampilan situasi ini sepertinya Xiao Yan telah jatuh ke dalam kerugian. Sementara itu sosok Xiao Yan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dirinya melakukan beberapa tindakan mengelak dengan cepat. Saat ini Huang Tian ini bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi oleh Xiao Yan selama bertahun-tahun. Karena ketika mereka baru saja bertukar pukulan Xiao Yan telah lengah dan sedikit sengsara karena kecepatan dari Huang Tian, bahkan bayangan tinju ini mungkin tampak seperti ilusi, akan tetapi mereka akan menjadi nyata dalam sekejap jika mereka mendarat di tubuh seseorang. Setelah itu mata gelap Xiao Yan pun dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan di hadapannya, dan wajah-wajah dari sosok manusia ini semuanya mengandung senyum yang sama. Lalu angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menyerang titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan dalam waktu belasan detik,
dan hal ini menyebabkan darah di dalam tubuh Xiao Yan seketika bergejolak, namun akhirnya Xiao Yan hanya menutup matanya setelah jatuh dalam kerugian ini, dan kecepatan menghindarinya juga sedikit melambat, akan tetapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Lalu Xiao Yan menutup kedua matanya dengan persepsi spiritualnya yang segera menyebar, dan sosok-sosok cahaya di sekitarnya yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang juga perlahan melambat. Lalu setelah sosok-sosok ini melambat, Xiao Yan pun tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, dan sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Lalu sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang di mata hitam gelap Xiao Yan, dan mereka berubah menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Kemudian senyum dingin melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju yang berada di sekitarnya. Sementara itu Tato Klan pun dengan cepat muncul di alis Xiao Yan, sehingga aura Xiao Yan pun tiba-tiba melonjak pada saat ini, dan kini telah naik ke tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng. Bersamaan dengan itu jari-jari Xiao Yan pun melengkung saat auranya melonjak, dan api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya sebelum akhirnya itu berubah menjadi jari seperti kristal sepanjang setengah meter. Lalu itu pun menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di belakang cahaya keemasan. Pada akhirnya sosok cahaya keemasan yang padat pun menghilang menjadi ketiadaan. Tentu saja Huang Tian yang benar-benar terpana pun segera muncul di depan Xiao Yan, lalu dirinya terkejut setelah menyadari bahwa Xiao Yan telah mengetahui tentang Demon Phoenix Step, dan telah menemukan tubuh aslinya. Sementara itu serangan kristal yang terbentuk dari api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan sangat baik. Hal ini karena kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat. Sedangkan jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek doki di tinju Huang Tian, dan dengan kejam menusuk tulangnya, sehingga rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba ditransmisikan dari tinju Huang Tian. Lalu ekspresi Huang Tian pun dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin, sedangkan sayap cahaya keemasan besar di belakangnya memotong langit seperti pisau dan menebas Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Namun tubuh Xiao Yan pun dengan cepat mundur saat Huang Tian menyerang, lalu segel tangannya berubah dan senyum dingin terangkat dari sudut mulutnya. Setelah itu jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang menakutkan saat meledak, dan gelombang api merah muda pun menyapu langit, sehingga suhu yang menakutkan segera menguapkan kelembaban di area tersebut. Lalu raungan marah Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar, dan dirinya telah menderita beberapa kerusakan. Saat ini langit pun dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar, sedangkan tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Lalu kelopak mata banyak orang berkedut saat melihat penampilan Huang Tian saat ini, karena Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya dengan sebagian besar pakaiannya yang telah terbakar. Bahkan seluruh lengannya benar-benar hangus hitam, dan sebuah lubang berdarah sepertinya menembus telapak tangannya. Namun tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah dirusak oleh suhu yang sangat tinggi. Dan jika Huang Tian tidak bereaksi cepat sebelumnya, maka seluruh lengannya kemungkinan akan lumpuh. Sementara itu Xiao Yan yang dengan cepat mundur dengan menyesal menggelengkan kepalanya saat melihat sosok ini. Karena saat ini Xiao Yan belum bisa melukainya secara serius, sedangkan ekspresi Huang Tian sangat suram saat dirinya berdiri di langit yang tidak jauh, dan kepalanya menunduk saat dirinya mengamati penampilannya yang menyedihkan. Lalu sesaat kemudian dirinya akhirnya tertawa karena sangat marah, dan dirinya berkata, apa yang dilakukan Xiao Yan memang bagus, dan Xiao Yan memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala aula jiwa. Lalu raja ini benar-benar telah meremehkan Xiao Yan hari ini. Meskipun begitu ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang, namun kehati-hatian muncul di dalam hatinya, karena Xiao Yan bisa merasakan riak doki yang besar dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian pada saat ini, dan tampaknya kepala suku Heaven Demon Phoenix telah menjadi sangat marah.
Sementara itu awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah Douqi yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih, dan raungan gemuruh dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di atas tanah. Lalu Huang Tian tiba-tiba berteriak ke langit saat awan gelap terbentuk ketika dirinya mengeluarkan teknik patung suci setan Phoenix, sehingga tubuhnya pun dengan cepat mulai berubah. Lalu cahaya keemasan melesat keluar dan Demon Phoenix berukuran 10.000 meter muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Lalu gelombang demi gelombang tekanan menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, bahkan menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan, dan Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya. Tentu saja ekspresi Yao Ming pun dengan cepat menjadi serius, karena setelah berubah menjadi bentuk aslinya, maka kekuatan Huang Tian akan meningkat setidaknya 3 tingkat, sehingga situasi Xiao Yan saat ini benar-benar tidak terlihat baik. Sementara itu ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi muram setelah melihat makhluk besar di langit, karena bentuk sebenarnya dari Huang Tian bisa tetap baik-baik saja bahkan jika dirinya dengan paksa menerima serangan dari bintang 3 atau bahkan 4 doseng, lalu menambahkan kecepatannya yang menakutkan maka dirinya seperti mesin pembantaian, sehingga apapun akan hancur hanya dengan kepakan sayapnya. Saat ini seluruh langit tampak redup saat tubuhnya yang besar merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu celah spesial hitam besar merobek langit dalam sekejap, dan ledakan seperti guntur yang marah mengguncang telinga beberapa ahli yang lebih dekat sampai darah segar mengalir. Sedangkan gunung yang menjulang di bawah juga secara paksa diledakkan menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang menakutkan ini. Lalu makhluk buram robek langit dan mendekati mata hitam Xiao Yan. Meskipun masih agak jauh namun tekanan angin yang menakutkan telah melanda di tubuh Xiao Yan. Lalu aliran kacau itu seperti bila angin saat mereka dengan kejam menebas tubuh Xiao Yan. Tentu ekspresi Xiao Yan pun saat ini benar-benar sangat serius, sehingga kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, dan sosok ilusi spiritual besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Lalu setelah itu fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi dengan marah meraung dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Meskipun tubuh Huang Tian ini memang sangat kuat, akan tetapi Xiao Yan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya, karena saat ini jiwa keadaan surgawi sempurna Xiao Yan adalah musuh bebuyutan kepala suku, sehingga kecepatan Huang Tian pun melambat setelah tubuhnya dihantam oleh gelombang sonik spiritual. Bahkan beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah dan jiwanya memancarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonik ini. Lalu mata Huang Tian pun menjadi merah darah setelah terkena gelombang sonik spiritual dari Xiao Yan. Kemudian matanya ganas saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya pun dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat dirinya mengepakkan sayapnya lagi, dan terus menyerang ke arah Xiao Yan dengan kejam. Karena selama dirinya berhasil menyerang tubuh Xiao Yan, maka Xiao Yan pasti akan mati. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun berubah begitu dirinya menyadari Huang Tian akan habis-habisan. Namun Xiao Yan tidak dapat mundur pada saat ini. Hal ini karena Huang Tian lebih cepat dari Xiao Yan, sehingga segala upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian menyusulnya. Dan pada saat itu Xiao Yan kemungkinan akan terluka parah meskipun tubuh fisiknya kuat. Lalu ekspresi kejam pun segera melintas di mata Xiao Yan, dan Xiao Yan sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Lalu sosok ilusi segera muncul kembali, dan kali ini Xiao Yan melepaskan kemarahan surgawi musim semi kuning 3 kali. Lalu 3 kemarahan surgawi musim semi kuning dibentuk ke dalam 3 serangan gelombang sonik spiritual. Kemudian para ahli itu yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh terguncang sampai darah segar keluar dari mereka, dan mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah yang ketakutan. Sementara itu 3 serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menghantam tubuh Huang Tian, dan satu persatu serangan tersebut pun berbenturan, sehingga menyebabkan bulu emasnya meledak. Lalu cahaya keemasan terang yang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian yang disambar oleh serangan ini menyebabkan jiwanya bergetar hebat, dan rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh bagian tubuhnya.
tentu dirinya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya, sedangkan Yao Ming di kejauhan pun merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan, lalu dirinya berkata, sungguh ini adalah gelombang sonik spiritual yang menakutkan. Lalu di sisi lain pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dirinya menahan rasa sakit yang luar biasa, bahkan darah pun tampak menetes dari matanya. Setelah itu mereka dengan galak menatap ke arah Xiao Yan yang lelah di kejauhan, lalu dirinya pun mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya dengan kejam, sehingga tubuh besar Huang Tian pun muncul beberapa ribu meter di depan Xiao Yan. Lalu setelah mengepakkan sayapnya aliran udara yang menakutkan dengan liar merobek tubuh Xiao Yan, dan Doqi yang berputar di permukaan tubuh Xiao Yan tampak berhamburan karena aliran kacau yang luar biasa ini, sehingga ekspresi Yao Ming dan yang lainnya di kejauhan pun berubah drastis dan menyadari bahwa ini akan berakhir buruk. Sementara itu Xiao Yan memandang Huang Tian yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Meskipun begitu saat ini Xiao Yan tidak mundur, akan tetapi sebaliknya dirinya mengangkat tangannya, lalu teratai api 6 warna yang cemerlang perlahan muncul dengan aura yang bisa memusnahkan dunia diam-diam menyebar. Namun baru saja Xiao Yan akan melemparkan teratai api ini, justru ada sebuah ledakan yang tiba-tiba meletus dari mata air Nine Sirin Spring di bawah. Kemudian sebuah pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiao Yan dan Huang Tian. Lalu pilar cahaya terpencar dengan 9 warna yang berbeda, dan pilar cahaya 9 warna yang sangat besar ini benar-benar menembus langit. Bahkan kilauannya yang indah menyebabkan tanah tampak jauh lebih redup, sehingga perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut dan terpanah. Jelas mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya 9 warna itu berasal. Sementara itu Yao Ming dan tetua lainnya dari suku Nine Sirin Dead Ground Python menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak yakin. Tentu mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Sementara itu tubuh besar Demon Phoenix Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu, lalu dirinya pun bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan banyak pasang mata yang terkejut, dan suara yang keras dan mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit, lalu langit dan tanah tampak bergetar ketika tabrakan sengit ini terjadi. Kemudian pilar cahaya 9 warna pun seketika retak setelah benturan itu, dan garis retakan besar terbentuk seolah-olah itu mungkin untuk mematahkan pilar cahaya. Lalu permukaan pilar cahaya segera meledak dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 meter tiba-tiba meletus dari pilar cahaya. Lalu ekor itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Kemudian pilar cahaya runtuh dan piton 9 warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian mencolok muncul di depan banyak pasang mata, membuat sesepuh dari suku Nine Sirin Dead Ground Python segera mengungkapkan mata yang tercengang saat mereka menatap ular piton yang brilian ini. Lalu mereka pun bergumam dengan penuh keterkejutan, ini adalah piton penelan surga 7 warna. Lalu tubuh ular besar ini terpancar dengan 9 warna, dan sisik seukuran manusia di tubuhnya berisi kilau indah saat menutupi tubuh besar itu. Lalu Yao Ming pun segera berkata, ini bukanlah piton menelan surga 7 warna, namun ini adalah piton menelan surga 9 warna yang legendaris, dan gelombang besar tampaknya telah mengaduk di hati Yao Ming pada saat ini, karena Nine Color Heaven Swallowing Python adalah makhluk surgawi yang tampaknya hanya ada dalam cerita rakyat gunung. Lalu dari sudut pandang tertentu keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat dari nenek moyang jenis ular Beast Engine Heaven Python. Namun karena jumlahnya sangat sedikit, maka reputasi piton penelan surga 9 warna jauh lebih rendah daripada piton surga kuno. Namun sebagai kepala suku dari Nine Sirin Dead Ground Python, Yao Ming secara alami memahami kekuatan dari Nine Color Heaven Swallowing Python. Lalu Yao Ming dan para tetua pun segera menyadari bahwa tekanan dari garis keturunannya kemungkinan berasal dari sini, dan pada saat ini akhirnya Yao Ming mengerti mengapa Xiao Yan mengizinkan Kailin untuk berlatih di dalam mata air yang bahkan dirinya tidak bisa tinggal lama di dalamnya. Lalu dirinya pun bergumam, Kailin sebenarnya memiliki identitas seperti itu,
dan benar-benar tidak mengherankan mengapa Xiao Yan mengizinkannya berlatih di mata air Nine Sirin Spring saat itu. Sementara itu di sisi lain tubuh besar Huang Tian pun terkekang dengan kuat, dan dirinya melihat piton 9 warna di depannya yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan mengulurkan lidah ularnya. Tentu saja ekspresi terkejut pun muncul di matanya saat dirinya tanpa sadar berteriak tidak percaya, lalu dirinya pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini terjadi, dan bagaimana bisa ada Nine Color Heaven Swallowing Piton yang tersisa di benua ini. Karena sebenarnya piton besar di hadapannya adalah eksistensi yang sebanding dengan Heaven Phoenix, lalu mata ular dari piton 9 warna besar tetap dingin bahkan ketika Huang Tian meraung tidak percaya, sedangkan ekor ular besar yang telah melilit tubuhnya dengan kuat berangsur-angsur mengencang, dan kekuatan meremas yang menakutkan itu mematahkan bulu-bulu logam di tubuh Huang Tian, bahkan tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi ketika tekanan meningkat. Lalu kejutan dan kemarahan melintas di mata besar Huang Tian saat dirinya merasakan tekanan kuat yang memutar tubuhnya, lalu di bawah cahaya keemasan bulu-bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri, dan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan liar menebas tubuh piton 9 warna yang besar, sehingga percikan api pun mulai turun seperti badai api. Sedangkan mata ular membesar dan 9 warna memperoleh kilatan yang lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membalas, lalu tidak lama setelah itu tubuh ular pun bergoyang dan puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba terjatuh, kemudian sisik-sisik ini berubah menjadi lusinan ular 7 warna yang sangat besar di depan banyak mata yang terkejut, setelah itu ekor ular pun terjerat satu sama lain seperti jaring ular. Dan akhirnya lusinan Seven Color Heaven Swallowing Piton pun berteriak ke arah langit. Setelah itu jaring ular kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan sebuah kekuatan meremas yang tidak bisa dijelaskan dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular ini, sehingga Huang Tian berada di tengah-tengah kekuatan meremas yang menakutkan, dan dirinya tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan, karena terlepas dari kekuatannya. Namun tubuhnya yang besar dengan aneh yang bergetar saat dirinya dengan paksa membebaskan dirinya, dan dengan segera setelah itu tubuh besarnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata, lalu sayap di punggung Huang Tian pun mengepak setelah dirinya kembali ke wujud manusianya. Saat ini angin bertiup dan guntur bergema saat tubuhnya menembus ruang kosong dan buru-buru keluar dari jaring ular. Lalu tepat ketika dirinya berpikir bahwa dirinya telah berhasil melarikan diri, justru ada sebuah bayangan besar tiba-tiba turun dari langit, dan ekor ular cerah berwarna-warni dengan kejam menabrak tubuhnya, sehingga ledakan udara yang kuat menghantam tanah 100.000 meter di bawah membentuk lubang selebar puluhan ribu meter. Lalu Huang Tian pun segera memuntahkan seteguk udara segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini. Dan kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai organ-organ internalnya bergeser, bahkan tubuhnya seperti bola meriam saat dirinya terbang sebelum akhirnya dirinya dengan keras menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang terpana, lalu setelah itu dirinya menggosok tanah dan membentuk selokan sedalam 10.000 meter sebelum akhirnya berhenti perlahan. Sementara itu di sisi lain tubuh piton besar pun perlahan mulai menyusut, dan akhirnya dirinya berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona di depan banyak pasang mata yang terkejut. Saat ini hati banyak orang pun berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan mempesona ini bercampur dengan rasa dingin, karena orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan yang benar-benar godaan duniawi. Saat ini sosok yang menyihir itu menampakkan dirinya di langit sebelum tangannya menunjuk ke lusinan piton penelan surga 7 warna di langit dengan memberikan isyarat, sehingga ular pun segera berubah menjadi banyak cahaya 7 warna yang mengalir ke tubuhnya.